Vaksinasi COVID-19 bagi anak di Kota Palembang terkendala. Capaian vaksinasi lansia yang masih rendah. Meski tidak menjadi syarat untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka PTM terbatas, vaksinasi bagi anak berusia 6 hingga 11 tahun menjadi penting untuk membentengi anak dari penularan COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bagi anak telah diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia dengan syarat capaian vaksinasi bagi lansia telah mencapai lebih dari 60%. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Palembang, Mirza Susanti mengatakan vaksinasi anak belum dapat dilakukan di Kota Palembang. Hal itu dikarenakan capaian vaksinasi bagi lansia masih di bawah 60%, yakni 55,61%, sehingga pemerintah masih memprioritaskan lansia untuk divaksin. Untuk vaksinasi anak 6-11 tahun, syaratnya adalah lansia kita dosis 1 itu harus sudah lebih dari 60%. Kota Palembang sendiri baru di angka 54% untuk dosis 1. Sehingga di Januari ini anak-anak usia 6-11 tahun belum bisa dilaksanakan vaksinasi gitu ya. Kita masih menunggu sampai capaian lansia kita 60%. Vaksinasi COVID-19 bagi lansia masih terkendala mobilitas lansia menuju fasilitas kesehatan. Balkis Hijrah, Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Petugas kesehatan Kabupaten Lahat mulai melakukan vaksinasi bagi pelajar usia 6 hingga 12 tahun. Vaksinasi usia 6 hingga 12 tahun sudah diberlakukan di Kabupaten Lahat. Menurut Ratna Tiurlan, Kepala Puskesmas Kota Agung, pihaknya melakukan jemput bola untuk vaksinasi pelajar yang dimulai kepada siswa di SD Negeri 1 Kota Agung. Dari sasaran target 1.200 siswa yang bisa divaksin, vaksinasi pelajar yang sudah mencapai 400 siswa per hari. Namun tetap dilakukan screening terhadap siswa yang akan divaksin jika ada gejala gangguan kesehatan siswa belum diperbolehkan menerima vaksinasi. Adapun jenis vaksin yang digunakan berupa Sinovac dengan dosis 0,5 mili. Hari ini Puskesmas Kota Agung melaksanakan vaksinasi di SD Negeri 1 Kota Agung sejumlah siswa 419 orang. Di wilayah Kecamatan Kota Agung ada 13 SD dengan jumlah siswa kurang lebih 1.200 siswa. Pada hari ini Puskesmas Kota Agung melaksanakan kegiatan vaksinasi yang tahap kedua di SD Negeri 1 Kota Agung. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 untuk anak-anak usia 6-12 tahun ke atas. Sementara itu, Aiwa Marlina, Kabid P2P Dinkes Lahat menuturkan, syarat agar bisa melaksanakan vaksinasi usia 6-12 tahun adalah apabila sudah mencapai angka 70 lebih capaian vaksinasi sekabupaten. Vaksinasi siswa SD sudah berjalan sepekan dan akan terus dikejar dengan cara mendatangi sekolah. Usia 6-11 tahun, kalau kemarin kan usia remaja 12 ke tahun ke atas sampai 17 sudah mulai. Nah, di pertanggal 9 Desember itu sudah ada suratnya dari Dirjen P2P bahwa memang sudah bisa dilakukan vaksinasi usia 6-11 tahun. Hanya dengan persyaratan dosis 1 dalam wilayah kabupaten itu sudah 70% dan untuk lansianya sudah minimal 60%. Rivaldo Putrawansah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kota Prabu Mulih mulai melakukan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 12 tahun. Sebanyak 288 anak divaksinasi di hari pertama. Sebanyak 288 anak sekolah dasar di Prabu Mulih usia 6 hingga 12 tahun divaksinasi COVID-19. Kota Prabu Mulih menjadi daerah pertama di Sumatera Selatan untuk vaksinasi anak. Dari catatan Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih, nantinya ada 22.100 anak yang akan divaksin COVID-19. Sementara vaksin yang digunakan adalah jenis Sinovac. Ini merupakan vaksin dosis pertama yang diberikan. Sementara itu, dari pantauan di Sekolah Dasar Negeri 38 dan 39, nampak orang tua siswa dan siswa antri untuk divaksinasi. Meskipun memang ada beberapa anak terlihat menangis, namun vaksinasi ini berjalan secara kondusif. Petugas polisi pun terlihat memberikan berbagai hadiah kepada anak agar mau divaksin. Mudah-mudahan nanti dengan sasaran target
22.100, sampel jumlah semuanya 288 siswa dan siswi. Memang harus ada persetujuan, dan ini kan sudah disosialisasikan kepada orang tua melalui Kepala Dinas Pendidikan. Sejauh ini tidak ada penolakan dari? Alhamdulillah tidak ada. Malah mereka ngantri-ngantrinya pengen cepatan siapa yang duluan. Sejauh ini tidak ada penolakan dari orang tua siswa. Secara teknis, menurut AKBP Siswandi, memang vaksinasi harus melalui persetujuan orang tua siswa. Prabu Mulih menargetkan vaksinasi ini akan selesai dalam 10 hari ke depan. Holdia Friansyah, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-12 tahun di Oku rencananya dipusatkan di sekolah. Sebelum dilakukan penyuntikan, persetujuan orang tua siswa tetap dibutuhkan. Vaksinasi terhadap anak usia 6-12 tahun akan diberlakukan sama dengan orang dewasa. Vaksin diberikan sebanyak 2 kali penyuntikan dengan interval minimal 28 hari melalui suntikan intramuskular dengan dosis 0,5 mili. Lokasi sasaran sekolah dasar dan MI sederajat. Terkait hal itu, pihak Dinkes mengklaim sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan kantor Kemenak Oku guna mendata jumlah pelajar usia di bawah 12 tahun. Pihak Dinkes Oku berharap peran kerjasama orang tua murid dalam mensukseskan vaksinasi bagi anak usia 5 hingga 12 tahun. Para orang tua juga diharapkan tidak usah takut anaknya untuk divaksin. Penyuntikan vaksin ini diakui pihak Dinkes Oku aman bagi anak-anak, terlebih tujuan untuk pencegahan pandemi COVID-19. Sebelum dilakukan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan screening sesuai format dan petunjuk teknis yang ada, dan yang pasti diperlukan persetujuan orang tua. Jika ada penyakit bawaan atau si anak tubuhnya tidak siap divaksin, maka proses vaksinasinya akan ditunda. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk melakukan pendataan jumlah sasaran berapa yang akan menjadi target vaksinasi anak ini. Direncanakan untuk Kabupaten Oku, tahap awal kita akan berkoordinasi dengan pihak sekolah karena pada saat itu anak-anak sudah sekolah, jadi vaksinasi akan kita laksanakan di sekolah-sekolah terlebih dahulu. Rencananya vaksinasi bagi anak usia 5 hingga 12 tahun akan dilakukan dengan cara mendatangi seluruh sekolah yang ada di Oku. Di samping itu, tim vaksinator juga akan jemput bola dengan cara door to door dan menyiagakan seluruh puskesmas di Oku. Retno Wiraujaya, TVRI Sumsel melaporkan.